Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Pak Hendra. Saya Rasal Sakalang Tamulon dengan NIM 187311083. Di sini akan mempresentasikan hasil dari review jurnal yang berjudul Integrated Assessment of Groundwater Quality Using Water Quality Index, Geospatial Analysis and Neural Networks in Rural Hungarian Settlement. Ya, di sini intinya adalah mengecek kualitas air. Di sini air yang dipakai adalah air tanah atau air sumur, di mana apakah kualitasnya itu sudah bagus atau tidak di daerah Hungaria. Di sini di bagian daftar isinya itu yang pertama adalah introduction, results, conclusion, materials. Sorry, introduction, materials and method, results, conclusion and discussion. Yang pertama adalah introduction, di mana seperti yang tadi sudah saya katakan di sini adalah pengecekan kualitas air di daerah daerah Hungaria, di mana di seperti yang kita tahu di permasalahan di global ini adalah penurunan kualitas air, yaitu kualitas air permukaan dan kualitas air tanah, apalagi di daerah pedesaan. Ini juga dipengaruhi oleh urbanisasi, yaitu di mana perpindahan manusia, terus industri, pertanian, serta limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Lalu hal-hal tadi itu berdampak kepada lingkungan dan kesehatan masyarakat, dan yang paling berdampak itu adalah air. Karena kalau pembuangan limbah dan lain-lainnya itu pasti ber akan sampai ke sumber air atau mungkin pada nantinya akan masuk ke tanah dan akan bercampur dengan air tanah. Lalu untuk mengatasi tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat membangun jaringan dan pembuangan pengolahan limbah secara peningkatan kualitas air, di mana eh, untuk model ini kita menggunakan kualitas airnya itu menggunakan WQI atau Water Quality Index. Indeks yang dipakai adalah WQI yang diciptakan oleh Horton pada tahun 1965. Dan di sini juga kita dibantu oleh GIS atau Geographic Information System, di mana membantu memetakan eh, daerah-daerah mana saja, daerah-daerah mana saja itu kondisi kualitas secara visual. Dan model machine learning-nya itu memakai seperti Random Forest, Neural Network, dan Supercloud Machine yang akan memprediksi kualitas air berdasarkan data yang telah ditemukan. Dan di sini penelitian ini dilakukan di Desa Baran di Hungaria. Dan tujuan dari penelitian ini adalah eh, di Desa Baran Hungaria ini ada 37 sumur atau sumur air tanah, di mana di situ akan dicek kualitas airnya menggunakan WQI, CD, dan CCME WQI, di mana dengan setelah dicek indeks kualitas airnya di situ akan dibuat model AI untuk menilai dan memprediksi kualitas air tanah berdasarkan data kimia air. Lalu juga membuat peta, visualisasi interaktif, dan sistem bagi yang berbasis cloud untuk menampilkan hasil penelitian menggunakan tiga indikator kualitas air. Lalu di sini kita akan masuk ke materials dan methods, di mana akan masuk ke subbab yaitu study area dan previous research result, di mana di lokasinya yang tadi sudah saya sebutkan itu ada di Baran yang ada di Hungaria di Eropa. Dan di Baran di Eropa ini untuk populasi manusianya itu ada 2.500, dan ini datanya dari data tahun 2022, di mana untuk posisi altitude di Baran ini ada di antara 85 dan 89 meter di atas permukaan laut, dan perbedaan reliefnya itu di sekitar 0 sampai 3 meter kilometer persegi. Dan kedalaman airnya itu untuk air tanahnya itu ada di sekitar 1 sampai 5 meter, dan airnya ini mengalir itu dari utara ke selatan. Dan menurut WRB ini, jenis tanah yang ada di Baran ini adalah ada beberapa itu Solones, Vertisols, Castanozems, dan Cernozem. Namun gara-gara ada aktivitas-aktivitas manusia ini, terbentuk juga beberapa tanah, yaitu astrosol dan teknosoltes. Dan tempat penelitian ini terdiri dari endapan sungai yang ada di Holosen Ahe, yang
Jadi sungai yang dipakai ini sudah ada dari zaman Holosen akhir dan Pleistosen akhir dan terdiri dari lempung dan lanau. Lalu curah hujan juga di bagian Hungaria Hungaria Desa Baran ini juga sekitar 520 sampai 540 milimeter per tahun. Dan penelitian di Baran ini bukan yang pertama, namun yang pertama dilakukan itu adalah di tahun 2011 oleh Mester dan kawan-kawan dan Bala dan kawan-kawannya. Lalu parameter yang dipakai untuk melihat apakah kondisi air ini tuh bagus atau tidak, itu ada di konduktivitas konduktivitas listriknya, pH airnya, chemical oxygen demand atau COD di airnya, natrium, fosfat, amonium, nitrit, nitrat, dan nitrat. Lalu data-data yang telah dikumpulkan itu akan kompilasi ke JIS tadi dan juga diperkirakan juga bahwa hampir tadi yang telah saya sebutkan bahwa limbah-limbah dari penduduk yang tinggal di Hungaria di desa Baran ini juga bocor ke tanah sekitar hampir 50%-nya. Dan pembangunan jaringan pembuangan limbah itu juga terdeteksi perubahannya positif yang signifikan. Di sini kita bisa lihat mungkin ini adalah peta dari Hungaria dan ini di desa Barannya di sini ada gambarnya dan ini mungkin ketinggian-ketinggian dari ketinggian tanah dari desa Baran di desa Barannya dan ini longitude dan ininya dan ini mungkin dari ketinggian airnya. Lalu di sini ada water sampling dan analisis di mana untuk sampel-sampel airnya itu diambil dari 30 sumur yang sudah digali sebelumnya oleh penduduk-penduduk untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Dan yang diambil itu adalah lapisan air bagian atas yang sedalam 1 meter pada setiap sumur. Dan nilai pH dan konduktivitas listriknya itu diukur menggunakan WTW 31 tiga 315 I meter. Dan kandungan amonium, nitrit dan nitratnya dan oxtorfat yang ditemukan di air-air yang ada di sumur-sumur itu juga juga akan juga akan ditentukan menggunakan spektrofotometer yang sesuai standar dengan HS ISO 7150 sampai iya yang ini tertera di sini yaitu ada HS dan lain-lain dan HS juga. Lalu ada chemical oxygen atau COD-nya yang ditentukan menggunakan metode KMNO4 dan kandungan natrium yang akan dianalisis menggunakan Perkin Elmeter dengan keterangan 3110 AAS dan instrumen. Dan semua sampel ini dianalisisnya juga berdasarkan standar HS sekian. Dan di sini ada data yang telah dikumpulkan dari tahun ke tahun yang dimulai dari tahun 2011 sampai 2022. Di sini ada water quality-nya, indeksnya, ini concentration degree-nya, dan ini juga ada water collection index berdasarkan CCMI-nya. Dan untuk melihat apakah menurut data-data, menurut parameter-parameter tadi yang sudah disebutkan, di sini ada tabel yang menggambarkan jika apakah nilai-nilai yang tertera di dalam parameter tersebut menggambarkan nilai yang bagus atau tidak. Di sini jika menurut WKI jika 0 sampai 25 itu artinya dia excellent water quality-nya dan jika untuk 26 sampai 50 nilainya merupakan good water quality, 51 sampai 75 itu poor water quality, 76 sampai 100 itu sangat jelek kualitas airnya dan jika di atas 100 itu tidak dapat dipakai oleh manusia. Dan di sini juga dan ini juga berlaku kepada parameter-parameter yang lain ya. Di sini juga ada possible use-nya yang untuk nilai excellent-nya ini ada bisa digunakan untuk minum, irigasi dan industrial. Kalau yang good water ini irrigation dan industrial. Kalau jika kualitasnya jelek itu menggunakan irigasi dan industrial. Jika sangat jelek itu cuma bisa untuk irigasi dan untuk kategori yang unstable for use itu harus di treatment lagi air itu supaya
kualitasnya membaik, itu mungkin bisa disaring dan sebagainya. Di sini untuk material dan materialnya itu adalah di sini untuk penggunaan evaluasi kerja indikator kualitas air itu menggunakan Feed Forward Neural Network atau FFNN. Di sini menggunakan jaringan saraf feed forward dengan pembelajaran terkontrol yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu pertama input, lalu hidden layer atau lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Di mana untuk lapisan input itu akan dimasukkan parameter-parameternya, yaitu ada pH, electrical conductivity atau konduktivitas elektrinya, ada amonium, nitrit, nitrat, fosfor, fosfate, dan COD-nya atau chemical oxygen demand, dan juga sodium ya. Dan nanti dari input-input ini akan diproses di hidden layer ya. Apakah untuk misalnya apakah untuk pH sekian itu airnya bagus atau tidak, dan untuk output itu akan diketahui apakah air tersebut bisa digunakan atau tidak. Kualitas dari air tersebut. Lalu pada fase pertama parameter fungsi digunakan sebagai fungsi transfer diatur secara self-organizing. Dan di fase kedua itu ada pembobotan atau distorsi antar neuron pada lapisan tersembunyi, serta antara lapisan tersembunyi dan lapisan output ditentukan oleh proses iterasi sebanyak 20 kali. Dan data ini dibagi menjadi tiga, itu ada 70% dari data itu digunakan untuk data training model, 15% untuk test set, dan validasi itu dan 15% lagi untuk validasi set. Untuk evaluasi kinerja model dilakukan di MATLAB R2020A dengan menggunakan arsitektur feed forward. Dan algoritma yang dilatih itu adalah menggunakan train atau Lavenberg Marquardt, training SCG, scale conjugate gradient, dan train BR atau Bayesian regulation. Dan untuk jumlah neuron yang uh, bagus untuk kualitas data itu dari 10, 17, 19, 21, dan 25. Sorry, untuk jumlah neuronnya itu ada di 10, 17, 19, 21, dan 25. Lalu fungsi aktivitasnya itu adalah Radbus, Tribus, dan Tansik. Dan untuk mengevaluasi kinerja model kualitas air, itu menggunakan root mean square error atau RMSI dan coefficient determination R2. Di sini ada rumusnya. Lalu untuk JIS proses dan data visualization-nya itu ada pertama pengumpulan data, kedua pemrosesan data, ketiga pembangunan jaringan saraf tiruan, dan keempat visualisasi data, di mana data-data collection yang tadi sudah diambil dari beberapa 37 sumur itu dimasukkan kepada pemrosesan data, di mana akan memasukkan parameter dan limitsnya, dan memvalidasi parameter dan limitsnya, seperti mungkin yang tadi sudah dijelaskan ada mungkin WQI atau Water Quality Index-nya itu digunakan sebagai parameter. Oh, di sini ada tiga, di situ ada WQI, CD, dan CCM EWQI, di mana itu digunakan untuk parameternya, lalu akan dimasukkan ke tahap ketiga, itu pembangunan jaringan saraf atau model machine learning-nya, di mana datasetnya itu tadi dibagi menjadi tiga, itu ada training dan testing, tapi gara-gara yang 15% itu digabung menjadi satu data, yaitu testing dataset. Dan yang 70% itu menjadi training, lalu divalidasi dan dinilai performa dari model set tersebut. Lalu yang terakhir adalah visualisasi data, setelah dilakukan machine learning, bagaimana bentuk visualisasi data tersebut. Lalu dari hasil ini, statistik dan distribusi parameter kualitas air di tahun 2023, 5 dari 8 parameter melebihi ambang batas, yaitu ada ESI, NH4 plus, NO3 minus, CO, dan natrium. Lalu ESI sangat bervariasi. Di sini adalah angka minimalnya itu 866, sorry, 866 mikro per sentimeter, dan maksimalnya itu ada 13.440 mikro S per sentimeter. Lalu COD-nya COD-nya tinggi dengan nilai maksimal 15,51 miligram per liter, dan akumulasi barang organik dari limbah lama, dan NH4 plus itu indikasi kontaminasi baru, yaitu dengan nilai sekian.
dan NO3 minus perbedaan signifikan antara sumur. Q1-nya itu ada 68,22 dan nilai dan jadi ambang batasnya itu sekian. Lalu Na plusnya itu tinggi akibat limbah domestik yang seperti limbah pembuangan sampah dari penggunanya dan industri lain di dekat situ dan lainnya. Dan nilai maksimalnya itu adalah 451,5 miligram per liter. Lalu analisis korelasinya itu yang pertama Na plus dan Ec ini korelasinya itu 0,604, NO3 minus dan Ec itu korelasinya 0,577 dan Na plus dan NO2 minus itu korelasinya 0,53. Dan hubungan negatif signifikannya itu adalah pH dan NO3 minusnya itu adalah minus 0,507 dan pH dengan Ec-nya itu adalah minus 0,445. Dan interpretasinya dari data-data yang telah saya sebutkan itu adalah penurunan pH akibat asam yang terbentuk di komposisi bahan organik. Dan di sini adalah eh, data-data yang tadi sudah saya jelaskan di mana limitnya itu adalah untuk batas nilai air itu limit nilainya itu ada untuk setiap parameter itu ada di angka sekian. Namun untuk rata-rata dari zat-zat yang ada atau parameter yang ada di air ini, kalau kita bisa lihat rata-rata dari sumur yang di ini diambil sampel ya, itu melebihi dari limit ini sendiri. Dan nilai minimum dan maksimumnya juga sedikit melebihi beberapa dari limit yang harusnya ada di air tersebut. Dan di sini juga merupakan data visualisasinya. Nah, hasil dari ini yang pertama dari Assessment of Water Chemistry Parameters itu dari perkembangan spasial parameter kimia air, nitrit itu sebagian besar di wilayah itu nilainya itu lebih kecil dari 0,15 miligram per liter di bawah ambang batas. Konsentrasinya tinggi hanya di barat laut dan tenggara pemukiman. Jadi hanya yang konsentrasinya tinggi itu hanya ada di bagian barat laut dan tenggara kota yang ada di Hungaria tadi dan menunjukkan proses nitrifikasi masih dapat terjadi. Lalu amonium ini tersebar luas di atas ambang batas itu adalah 0,5 miligram per liter. Sorry, per nitrit bagian dan yang paling paling dan bagian yang bersih dari amonium atau nilainya di bawah ambang batas itu ada di bagian utara, tengah, dan selatan. Tapi masih ada pengaruhnya lagi manusia sehingga bisa juga bertambah. Lalu konsentrasinya sangat tinggi hanya di beberapa sumur, yaitu di sumur barat dan timur. Dan di nitrat dan di zat nitrat itu adalah masalah terbesar, di mana sebagian besar wilayah itu nilai nitratnya itu lebih besar dari ambang batas yang seharusnya ada di air yang kualitinya bagus. Lalu hanya area inti pemukiman dan jalur sempit di utara yang relatif rendah. Jadi hanya ada di sedikit daerah saja yang nilai nitratnya itu rendah. Itu ada di pemukiman yang inti atau di tengah, mungkin di tengah kota atau di kota yang pemukimannya lebih banyak dan di pinggiran-pinggiran atau jalur sempit di utara. Dan sebagian besar wilayah itu nilai nitratnya itu lebih besar dari 200 miligram per liter dan area signifikan yang terdapat nitratnya itu lebih besar dari 350 miligram per liter. Dan di sini ada wilayah-wilayah di mana zat-zat tadi yang saya sebutkan seperti pH itu di mana yang nilainya itu banyak atau melebihi ambang batas itu diinikan dengan yang hijau tua dan yang mungkin yang hijau muda ini yang nilainya sudah aman. Lalu di sini ada ground quality index di mana artinya itu adalah perubahan parameter kimia air di mana EC-nya itu di bagian utara pemukiman rendah tapi tinggi di bagian timur dan bagian organik atau COD-nya itu
umumnya di beberapa wilayah itu baik, yaitu di bawah nilai 4,5 miligram per liter di sebagian besar wilayah. Dan fosfatnya itu rendah di bagian utara. Dan masih ada beberapa yang di atas ambang batas kualitas air yang normal atau yang bagus. Itu ada beberapa jalur yang masih ada di nilai 0,5 miligram per liter atau di nilai di atas ambang batas dan menunjukkan jejak buangan limbah yang lama itu sumber jejak pembuangan limbah yang lama itu kelihatan di air dan sumber pencemaran lokalnya juga kelihatan. Lalu ada pH yang netral atau sedikit basah untuk di air yaitu 6,7 atau 7,75 di mana itu yang bagiannya tinggi itu ada di bagian utara dan selatan. Lalu ada natrium yang melebihi yang banyak melebihi ambang batas di beberapa area. Dan sumber utama dari kandungan natrium ini ada di natrium tinggi pada limbah domestik dan kondisi tanah alaminya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa tanah-tanahnya itu yang ada di desa ini kemungkinan besar s- karena jenis tanahnya banyak yang mengandung tanah-tanah yang sudah saya sebutkan, itu juga bisa mempengaruhi nilai natriumnya. Lalu hasil dari penilaian CD Index dan CCME WQI di tahun 2023 menunjukkan bahwa 64,86% ini sangat tinggi tingkat pencemarannya dan 29,73% ini dari air itu pencemarannya sedang dan hanya 5,41% pencemarannya rendah di di jadi di sini maksudnya itu 64,85% air yang ada di daerah tersebut itu sangat tinggi pencemarannya. Sedangkan 29,73% itu pencemarannya sedang dan 5,41% pencemaran rendah menurut CD Index. Sedangkan yang menurut CCME WQI ini yang menurut jurnal itu lebih baik daripada WQI tradisional, mereka menurut indeks yang ini 67,57% itu tercemar. Sedangkan yang 32,43 itu airnya memadai atau bisa dipakai atau indeksnya bagus. Di sini dapat dilihat bahwa di daerah di daerah beberapa dot-dot yang merah ini kan kota wilayah desanya, di mana kalau yang merah itu ada unstable for any uses, yaitu di mana dia ke kategori yang tidak bisa airnya itu tidak bisa dipakai, harus diproses ulang lagi supaya airnya menjadi kualitasnya lebih bagus. Di sini very poor, yang kuning itu menunjukkan poor, yang hijau tua menunjukkan good water quality dan hijau muda itu excellent water quality. Yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di mana penggunaan-penggunaan tiap kualitas air ini juga berbeda-beda. Dan ini juga ada heat map-nya yang telah ditunjukkan. Di sini heat map-nya ini karena menggunakan tiga indeks yang berbeda di mana ada WQS, CD dan CCME WQI. Di sini makanya heat map-nya ini berbeda-beda karena setiap parameter yang digunakan itu nilai-nilai nilai-nilai parameternya juga berbeda-beda yang menunjukkan apakah air itu bagus atau tidak itu berbeda. Dan di sini juga menurut CC Index itu pencemaran tertinggi itu ada di bagian tengah dan selatan, pencemaran lebih moderat itu ada di bagian utara dan beberapa titik di pusat pemukiman menunjukkan kondisi air yang lebih baik dan menegaskan pentingnya kombinasi indeks untuk akurasi. Jadi karena indeks-indeksnya ini kan berbeda-beda secara nilai-nilainya itu, jadi itu harus dikombinasi untuk meningkatkan akurasi lagi untuk nilai kualitas air. Lalu menurut WQI itu gambarannya mirip CD yang di atas ini, namun dia lebih sensitif terhadap amonium dan fosfat dan cenderung kurang sensitif terhadap nitrat dibanding CD. Lalu CCMI WQI ini polanya jelas arah utara selatan, baik utara tetap lebih baik, tapi area kualitas lebih tinggi dibanding WQI dan CD. Dan ketiga indeks menunjukkan konsisten baik di utara. Lalu untuk performance assessment water quality using artificial intelligence ini menemukan bahwa model FMN ini memprediksi kualitas air tanah dan memprediksi menggunakan tiga indikator kualitas air yang telah saya sebutkan.
dan ada input, hidden, dan output layer ya. Dan hasil utamanya itu berdasarkan linear regression dan korelasi. Dan dari hasil yang telah dilakukan bahwa hasil yang bisa apa indeks yang bisa memprediksi lebih baik itu menggunakan WQI di mana prediksinya itu lebih sangat dekat dengan data yang nyata. Dan sisanya dan yang paling buruk itu adalah CD set mium di mana itu hasilnya yang paling buruk karena tidak mengikuti tren linear dan di bagian tengah itu ada di sisi MA WQI. Lalu mungkin di sini mungkin ada dataset CD dan CCM QI di mana akurasinya lebih rendah dan variasinya lebih besar. Jadi untuk dataset dua ini tuh ketika di testing-testing beberapa iterasi karena kan tadi dibilang iterasi itu 20, hasil-hasil hasil-hasil dari setiap iterasinya itu perbedaannya sangat besar sehingga dikatakan bahwa akurasinya itu sangat rendah dan variasi dari setiap iterasi itu sangat jauh perbedaannya. Namun jika menggunakan dataset WQI itu akurasinya sangat tinggi ketika di trading. Lalu model dapat menghubungkan kompleks tetapi sensitif terhadap indikator yang berbeda. Karena kan setiap model itu, setiap indikator yang tadi telah saya jelaskan bahwa indikator ini eh, ketika menggunakan salah satu indikator, dia itu eh, sangat berbeda antara tingkat kepekaannya terhadap beberapa zat-zat yang harusnya yang tadi dicek di dalam air. Jadi tingkat sensitivitas setiap indikator itu berbeda. Dan RMSI yaitu root mean square error bervariasi tergantung jumlah neuron. Di mana jumlah neuron yang paling terbaik itu adalah 21 neuron. Yang di sini merupakan visualisasi datanya. Ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa root mean square error itu bervariasi antara 0,1621 sampai 0,2106. Yang terbaik itu ada di 10 neuron yaitu dengan nilai 0,1621 dan koefisien determinasinya itu adalah dengan rentang nilai 0,9518 sampai 0,9714 yang menunjukkan bahwa model memiliki prediksi lebih lemah dibanding WQI dan CCMI WQI. Dan di sini adalah comparison-nya. Lalu untuk hasil indikator CCMI WQI-nya jika menggunakan RMSI bervariasi antara 0,1305 sampai 0,1562 dan terendah pada 10 neuron. Dan rata-rata RMSI itu lebih rendah dibandingkan WQI dan CD. Errornya lebih kecil. Lalu untuk R kuadratnya itu rentang nilainya jika menggunakan indikator CCMI WQI ini itu adalah 0,97 0,9768 sampai 0,9838. Jadi akurasinya itu lebih baik daripada CD yang tadi. Dan jumlah neuronnya tidak terlalu berpengaruh signifikan kepada hasil. Lalu pengaruh algoritma training untuk menyesuaikan bobot jaringan agar output seakurat mungkin berdasarkan input itu ada tiga algoritma yang diuji yaitu adalah train LM, train SJG, dan train BR. Lalu hasil terbaiknya itu adalah didapatkan di R2 WQI, di mana dia menggunakan mendapat nilai tertinggi yaitu 0,9838. Lalu di sini juga ada hasil dari pengetesan model yang di di jadi ini ada model atau indeks yang digunakan dan digunakan lalu dites menggunakan rumus yang tadi sudah saya jelaskan di awal, lalu menggunakan train LM, train SCJ, dan train BR-nya. Dan di sini dapat dilihat bahwa untuk hal yang paling baik itu adalah train SGI karena nilainya yang paling besar di antara yang lain. Lalu untuk optimisasi jumlah neural algoritma pelatihan dan fungsi aktivitas ini faktornya penting untuk meningkatkan efisiensi model prediktif di mana setiap indikator kualitas air membutuhkan struktur jaringan yang berbeda agar hasilnya tercapai. Dan algoritma dan pelatihan fungsi yang optimal tidak sama dengan semua indikator menunjukkan perlunya penyesuaian model.
Lalu di sini ada memvisualisasikan data kualitas air dan parameter kimia tanah secara interaktif untuk menentukan pola dan koneksi lebih dalam. Itu hasil visualisasinya itu ada 5 dashboard dan 18 views di mana ada sampel area dashboard, data source dashboard, parameter dan limits dashboard, grafik batang, parameter kimia air tanah dan garis referensi, dan water quality pollution status dashboard yang memiliki 5 tampilan dalam satu dashboard. Itu ada peta titik, tabel ringkasan, donut chart, tree map, dan bar chart. Dan ada juga special distribution dashboard. Sorry. Dan lalu di discussion akhir itu yang pertama, anthropogenic effects masih bertahan 9 tahun setelah pembangunan jaringan pembuatan yang tadi telah ditemukan menggunakan metode yang terbaik. Polusi akibat aktivitas manusia tetap mempengaruhi kualitas tanah. Konsentrasi tinggi nitrat dan amonium berasal dari beban komunal pertanian masa lalu, resiko kesehatan signifikan, dan akumulasi nitrat dalam air minum. Jadi, eh, untuk mengatasi polusi yang 9 tahun yang lalu, polusi beberapa tahun yang lalu diperlukan 9 tahun setelah pembangunan jaringan pembuangan dan polusi. Namun, aktivitas manusia yang melakukan limbah itu juga tetap memengaruhi. Jadi, intinya dari jurnal ters ini adalah mungkin gabungan-gabungan dari A- AI atau machine learning dan data visualization ini metodenya efektif, namun masih diperlukan kesadaran penduduk sendiri untuk menja mengolah limbah mereka agar tidak terjadi lagi penumpukan dari hasil-hasil limbah tersebut. Dan kualitas air dan konklusinya adalah kualitas air pertama air tanah itu belum pulih walaupun 8 tahun sejak pembangunan. Yang seperti saya telah jelaskan tadi, maka diperlukan juga pengfilteran atau pengolahan limbah dari ininya agar tidak menumpuk polusi di airnya tersebut, dan perbandingan indeks menunjukkan perbedaan sensitivitas penting untuk dasar manajemen air. FFN dengan Bayesian dan Regulation mampu memprediksi kualitas air paling akurat, dan geostatik dan visualisasi interaktif efektif untuk identifikasi hotspot pencemaran dan mendukung keputusan. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.